Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sahabat Malabiriku, dan baik, kami akan langsung hadirkan mozaik budaya bersama rekan Haryanti langsung dari Kabupaten Nrekang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Saat ini saya berada di Villa Bambapuang, tepatnya di Desa Bambapuang, Kecamatan Angeraja, Kabupaten Nrekang. Nah, saat ini juga kalau kita melihat ke arah belakang saya, ada namanya Gunung Butu Kabobong. Kita akan berbicara atau kita akan di acara mozaik budaya, tentunya juga kita akan mengetahui lebih banyak tentang jelajah budaya di bumi Masan Rempulu. Seperti apa perbincangan kita mengenai jelajah budaya di bumi Masan Rempulu? Kita sudah bersama narasumber yang sudah hadir saat ini bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang. Bapak berdua sebagai sumber kita sudah hadir, sahabat budaya di mana saja berada. Kita di jelajah budaya di bumi Masan Rempulu. Alhamdulillah sudah bersama narasumber di siang hari ini, yaitu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bapak Andi Faisal SHM. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke narasumber berikut ada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Nrekang, Bapak Haji Maundanan Embong Bulan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Embong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di bincang mozaik budaya, jelajah budaya di bumi Masan Rempulu. Kita ke Pak Kadis. Siap. Pak Kadis, kalau bicara tentang Kabupaten Nrekang sendiri yang dikenal dengan nama bumi Masan Rempulu, yang juga sebagai Kadis di Nrekang. Nah, bagaimana potensi wisata di Desa Bambapuang secara umum, tepatnya di wisata budaya kita? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin memulai dulu sejarah Nrekang ini seperti apa. Dulu itu dan sampai hari ini melekat di orang-orang Nrekang sebuah ungkapan naya Masan Rempulu tanah rigala tanah ria busungi, naya tanah Makka tanah mapacing, naya Masan Rempulu tanah salama. Nah, itulah yang selalu melekat di hati orang-orang Nrekang, bahwa Nrekang ini tanah Masan Rempulu adalah tanah yang dibanggakan. Tanah suci itu tanah bersih, tanah Makkah, dan tanah Nrekang ini adalah tanah yang selamat, penuh dengan keberkahan. Dari ungkapan inilah yang kemudian orang biasa berkata bahwa Nrekang ini bagaikan surga yang tersembunyi.
Itu mungkin bisa kita lihat dari sisi potensi wisatanya maupun dengan sisi budayanya. Saya kira Nrekang ini, Mas Rempulu ini, kita sudah jauh sekali Pak Embong berbicara bahwa Nrekang ini satu entitas yang punya keunikan tersendiri, yang punya karakteristik kehidupan tersendiri. Dari sisi budaya, saya kira berbicara dengan Nrekang tidak cukup 1 jam bisa kita selesaikan. Butuh berbulan-bulan untuk mengungkap bagaimana budaya di Nrekang. Khusus untuk di Bambapuang ini berbicara tentang budaya, di sini setiap tahun ada rangkaian Bambapuang Madanian. Itu adalah ungkapan bagaimana menyatukan kembali rasa persaudaraan, rasa kebersamaan orang-orang Bambapuang, baik yang dari luar, yang bermukim di luar Indonesia, itu berkumpul semua di durasi waktu itu untuk mengenang kembali sejarah Bambapuang, mengikatkan kembali kekeluargaan dan persaudaraan mereka. Termasuk budaya-budaya tentang bagaimana musik tradisional di sini. Di sini kita mengenal ada Kecapi Lagandang, itu yang menceritakan tentang bagaimana mitologi kehidupan di Bambapuang ini. Mungkin nanti kita bisa melihat, mengeksplor lebih jauh bagaimana Kecapi Lagandang itu, cerita-cerita mitos dan mistik yang berada di belakangnya. Itu mungkin ada satu segmen lagi yang kita bisa menghadirkan para maestronya ini. Uniknya ini, mereka yang mampu memainkan ini sisa, alhamdulillah yang hidup hari ini 7 orang. Dan semuanya umurnya itu 70-an tahun, Bu. 70-an tahun. Sehingga untuk berbicara tentang mitologinya di balik itu, mereka lebih paham. Kemudian di sini juga mengenal budaya Pasapu. Kalau Pasapu itu seperti yang dipakai oleh Pak Ketua Aman, ini kalau kepala itu Bu, kalau manusia itu mencerminkan derajat kesucian, sehingga kalau kita dinerekang dengan menutup kepala itu artinya kita menjaga betul derajat kita sebagai manusia. Jadi kalau di Bambapuang ini ada juga model Pasapu mereka yang modelnya itu persis dengan view kita hari ini Gunung Bambapuang yang di belakang ini. Namanya Pasapu Mengujung. Jadi dia mengikat, kalau bahasa mereka mengujung itu berarti mengikat, menyatukan. Itulah filosofi Pasapu atau penutup kepala orang-orang di Bambapuang ini. Dan inilah yang kemudian menjadi filosofi kehidupan di Bambapuang, bahwa kekeluargaan, persaudaraan itu adalah sebuah nilai yang mereka selalu tonjolkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Dan kita sudah ada Bapak Embong Bulan sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Nrekang. Pak Embong, kembali. Kalau kita lihat atau mengenal di Kabupaten Nrekang sendiri itu ada istilah Masen Rempulu. Nah, apa itu Pak Embong? Masen Rempulu sendiri, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi secara sederhana, kata Masen Rempulu itu diartikan sebagai komunitas-komunitas atau daerah-daerah yang berada di sekitar lereng gunung. Jadi di Masen Rempulu ini mayoritas komunitasnya, masyarakat adatnya ada di sekitar lereng gunung. Sehingga dalam identifikasi yang dilakukan oleh Aman, ada banyak masyarakat adat ditemui. Kenapa? Karena itu persoalan medan yang begitu berat, sehingga setiap medan-medan yang dianggap sudah layak untuk dihuni, terbentuk suatu komunitas yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang sudah merupakan kelompok yang paten dari awal.
itulah masyarakat asli Masen Rempulu. Jadi sampai sekarang ini untuk identifikasi aman itu ada kurang lebih 23 masyarakat adat. 23 masyarakat. 23. Termasuk masyarakat adat Bamba Puang. Jadi itu. Masyarakat adat di Nrekang ini kita bersyukur sudah ada 10 masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah. Iya. Mendapat SK pengakuan langsung dari Bupati Nrekang. Jadi masih ada lebih 10 yang belum mendapat pengakuan. Kemudian dari 10 masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Nrekang, sudah 7 masyarakat adat yang sudah dikembalikan hutan adatnya ke masyarakat adat itu sendiri. Jadi ini barangkali gambaran sementara bagaimana kondisi masyarakat adat atau komunitas yang ada di Masen Rempulu. Sementara begitu, Bu. Pak, terima kasih Pak Embong. Dan kita jeda dulu dengan lagu yang akan hadir dengan judul Surgana Bamba Puang.
Iya, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi sebuah lagu berjudul Surugana Bamba Puang, dan kita kembali ke narasi Bapak Kadis bersama kita saat ini, dan kita ke pertanyaan berikutnya, sahabat budaya. Baik, Pak Kadis juga mewakili Bapak Bupati Kabupaten Nrekang yang sebentar juga akan hadir di siang hari ini di perbincangan yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan Pak Kadis, bagaimana dengan inovasi yang Pak Kadis lakukan untuk memaksimalkan potensi wisata budaya di Desa Bamba Puang? Baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang inovasi, itu yang kami lakukan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, ini tidak terlepas dari support yang selalu diberikan oleh Bapak Bupati sebagai ujung tombak pengambil kebijakan. Untuk kegiatan budaya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di situ ada 4 item yang menjadi jalan untuk memajukan kebudayaan, yaitu perlindungan, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan dan pembinaan. Salah satu inovasi yang kami lakukan, karena kalau kita berbicara tentang budaya, Bu, ini berbicara tentang pariwisata dan berbicara tentang tupoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga bagi kami di dinas yang membindangi kepariwisataan, kami itu melakukan inovasi dalam bentuk pemanfaatan potensi-potensi dan komunitas kebudayaan. Alhamdulillah di tahun 2022 ini banyak event yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan kegiatan kepariwisataan. Di setiap kegiatan itu kami sempatkan satu durasi waktu untuk munculnya komunitas-komunitas budaya di Nrekang. Jadi kami membuka ruang untuk semua komunitas-komunitas budaya menampilkan apa yang selama ini belum nampak keluar. Sehingga kemarin kita melalui kerjasama dengan Bapak Anggota DPR RI, Komisi 10, Bapak Mitra Pahrudin, itu mengagendakan kegiatan Bisa Fest, seni tradisional Nusantara. Alhamdulillah di situ banyak komunitas-komunitas seni yang kita kasih ruang mereka untuk tampil. Kemudian di momen-momen yang Dispoper lakukan sendiri itu selalu dibuka dengan munculnya komunitas-komunitas budaya. Kemudian kemarin Masin Rempulu Fest juga yang diinisiasi juga oleh anggota DPR RI, Bapak Mitra Pahrudin kerjasama dengan Dispopar melalui Festival Masin Rempulu. Itu juga kita mencoba untuk membuka ruang teman-teman komunitas pemerhati budaya untuk menampilkan apa yang menjadi budaya Masin Rempulu selama ini. Jadi kami itu bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kami itu punya inovasi untuk membuat event menjadi ruang bagi teman-teman budaya. Jadi bukan lagi kerjanya di Spopar sendiri, tetapi kami lempar ke komunitas untuk menjadi bagian dalam rangkaian-rangkaian event tersebut. Itu berbagai inovasi yang kami lakukan. Kalau terkait dengan pariwisata, apa yang dilakukan, saya kira daerah Bamba Puang ini adalah daerah yang dari dulu menjadi salah satu tempat ikonik di bumi Masin Rempulu atau Kabupaten Nrekang ini. Sehingga alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapat support dari pemerintah provinsi untuk membangun salah satu wahana pariwisata Gunung Buntu Maca yang berdekatan juga dengan Villa Bamba Puang ini. Ini kenapa ditempatkan di sini? Karena memang Bapak Bupati punya pemikiran bahwa Bamba Puang ini adalah sesuatu yang harus kita jual keluar. Kemudian letaknya strategis, perlintasan dari Makassar ke Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Nah, peluang ini yang mau kita tangkap, bagaimana supaya sebelum sampai di Toraja, orang tinggal dulu di kawasan Bamba Puang ini untuk menikmati juga Bamba Puang sambil
Di sini mereka bisa melihat informasi-informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Rekang. Saya kira itu beberapa inovasi-inovasi yang kita mau lakukan. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit, inovasi juga yang sementara bidang promosi lakukan, yaitu menyusun aplikasi sistem informasi pariwisata dan kebudayaan. Itu sementara bidang promosi sudah susun aplikasinya. Mudah-mudahan melalui aplikasi ini orang yang di luar Nrekang, di luar Indonesia sudah melihat seperti apa potensi budaya maupun potensi pariwisata di Kabupaten Nrekang. Saya kira itu saja Bu, untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Embong. Nah, Pak Embong kan merupakan salah satu juga bukan salah satu sih, tapi Bapak adalah Ketua Aliansi Adat Nusantara Kabupaten Nrekang. Salah satu komunitas bagaimana memanfaatkan dukungan dari Kadis Pariwisata. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi kami sebagai suatu organisasi yang konsen mendampingi masyarakat adat di Masen Rempulu, itu banyak sekali arahan-arahan dan petunjuk dari pemerintah Kabupaten Rekang, utamanya dari Dinas Pariwisata. Kaitannya dengan kerja-kerja kami itu, kami konsen untuk mau memperjelas atau mengidentifikasi pemilik daripada budaya itu sendiri. Siapa pemilik budaya itu adalah masyarakat adat. Kenapa? Kekhawatirannya begini, kalau misalnya kita sudah terlalu jauh memoles budaya dan lain sebagainya, ternyata pemilik budaya itu kita sudah tidak sentuh, sudah tidak diperhatikan. Kira-kira apa akibatnya? Budaya itu tidak jelas lagi. Lalu karena itu, kami sebagai suatu organisasi yang konsen mendampingi masyarakat hukum adat di Kabupaten Rekang, yang mengarah ke wisata budaya, wisata religi dan lain sebagainya, itu banyak yang disentuh oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi oleh karena itu, kerja-kerja kami untuk mengidentifikasi masyarakat adat ini memang berat, tapi itu sangat-sangat penting. Memperjelas pemilik daripada masyarakat budaya Masen Rempulu atau budaya bangsa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Embong, dan kita ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis ini banyak pertanyaan ini, mewakili Bapak Bupati ya, Kabupaten Nrekang. Baik, Pak Kadis, tantangan yang dihadapi saat ini oleh HAKI atau hak komunal, apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita berbicara tentang tantangan, semua program itu kan punya tantangan, Bu. Betul. Iya. Tetapi saya kira kami di Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata, termasuk Pak Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, selalu mencoba meramu beberapa tantangan-tantangan itu untuk menjadi penyemangat untuk kami berdua, termasuk Bapak Bupati selalu memberi support kepada kami untuk bagaimana menangani tantangan tersebut. Salah satu tantangan sebenarnya adalah bahwa bagaimana kita memetakan sebenarnya, karena ini kalau kita berbicara tentang budaya, maka itu berbicara tentang masyarakat hukum adat. Yang susah itu ketika kita menemukan masyarakat hukum adat yang memiliki kawasan hutan, kemudian kawasan itu masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Ini yang agak susah sebenarnya. Nah, ini yang agak susah. Bagaimana memisahkan antara hak masyarakat hukum adat dengan hutan yang selama ini di bawah perlindungan pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya susah untuk kita nyambungkan. Yang kedua, bahwa kita di Nrekang ini banyak budaya yang masuk ke dalam nilai-nilai ritual, Pak Bong. Sehingga terkadang yang memang nilai ritualnya itu tinggi, itu yang agak susah kita jadikan sebagai bagian dari potensi wisata. Nah, karena kami biasanya mau menjual budaya itu, misalnya kita mau memasukkan kegiatan-kegiatan budaya, ritual kebudayaan itu dalam kalender event,
Itu kalau kita berbicara tentang kalender event pariwisata, itu jadwal tanggal dan bulannya itu harus paten setiap tahun. Sedangkan kalau kita bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan budaya, apalagi yang nilai ritualnya tinggi, itu biasanya orang kita di sini tidak menunjuk waktu ujuk-ujuk saja. Nah, itu para pemangku adat itu punya juga hitungan-hitungan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan kebudayaan di waktu tanggal sekian, bulan sekian. Ini tantangan sebenarnya yang kami hadapi. Karena Nrekang ini kaya, Bu. Kaya dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ada Macerak Manurung. Ya. Kita mau kasih masuk Macerak Manurung dalam rangkaian event, itu agak susah. Karena kita harus tetapkan waktu di awal tahun, tanggalnya sekian, bulannya sekian, sedangkan komunitas adat ketika melakukan kegiatan Macerak Manurung, itu tidak ujuk-ujuk Pak Ketua menentukan bahwa ya kita ikuti jadwalnya pemerintah. Ini sementara yang kami selalu komunikasikan dengan komunitas adat, kira-kira bisa tidak kita lakukan satu miniatur. Ada miniatur kegiatan-kegiatan ritual adat yang selama ini dilakukan oleh komunitas hukum adat, kita buatkan satu miniatur kegiatan dan miniatur itulah yang kemudian kami angkat menjadi event pariwisata. Ini kami coba komunikasikan terus. Karena kalau ini kita tidak carikan solusi, ini susah kita untuk menjual nilai-nilai kearifan kebudayaan kita sebagai sebuah event pariwisata. Itu tantangan berat bagi kami, Susah gampang, Iya. Pak Kadis. Tapi kita bersyukur bahwa alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Dispopar ini menjadi rumah bagi semua komunitas. Saya sampaikan ke Pak Bupati, saya bilang kebiasaan kita Bapak Bupati untuk bersentuhan dengan masyarakat, ternyata itu membuat jurang pemisah antara organisasi pemerintah daerah OPD dengan masyarakat itu hilang. Sekarang itu di Dispopar itu komunitas adat dengan tidak sungkan mereka datang, komunitas-komunitas pemuda mereka datang atau apa. Saya kira ini suatu kemajuan dan menjadi potensi yang besar untuk kami kembangkan ke depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dan selanjutnya, sahabat budaya, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Masen Rempulu. Bebasana
Iya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Mozaik Budaya dan kita selanjutnya ke Pak Embong. Ya, Pak Embong tadi Pak Kadis sempat menyinggung tentang Macera Manurung. Seperti apa ini Pak? Silakan diceritakan dulu. Terima kasih. Jadi istilah Macera Manurung ini kita dapatkan di beberapa komunitas masyarakat adat di Kabupaten Rekang. Bukan hanya di Kalupini, bukan hanya di Pasang, bukan hanya di Limbuang, dan bukan hanya di Matakali, tapi ada beberapa masyarakat adat yang masih ada istilah Macera Manurung. Inti Macera Manurung ini adalah syukuran atas segala nikmat yang dilimpahkan di masyarakat adat itu. Apakah itu nikmat berupa, karena di masyarakat adat itu ada 3 pondasi, ada 3 prinsip yang mendasari nikmat atau rahmat itu. Ada namanya talulolona. Talulolona itu lolo tahu, lolo olok-olok, dan olo tanan-tananan. Nikmat-nikmat itulah yang bersumber dari itu. Misalnya tanaman itu menghasilkan berbagai macam. Nikmat itulah yang perlu disyukuri dalam bentuk ritual Macera Manurung. Yang lolo lain itu misalnya manusia, itu lebih banyak lagi. Nikmat yang bisa dia dapatkan. Apakah karena kepintarannya, ataukah apakah karena usahanya dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat itulah yang harus disyukuri dalam bentuk ritual. Kalau di masyarakat adat Kalupini sendiri, ritual Macera Manurung itu namanya Pangewarang. Jadi Macera Manurung ini sepertinya sama dengan nama-nama Masen Rempulu, Endrekang dan lain sebagainya, penamaan dari daerah lain. Artinya pengakuan. Orang-orang mengakui bahwa orang yang ada di Masen Rempulu ini, di Endrekang ini, orang yang ada di sekitar pegunungan. Sehingga dia bilang Masen Rempulu. Itu kan bahasa Bugis. Misalnya juga kalau Endrekang, Endre, dari kata naik, Mendre Iase. Jadi itu artinya secara filosofi itu orang-orang Endrekang itu diharapkan rezekinya itu naik-naik. Segala sesuatunya bisa baik-baik. Itulah makna daripada kata Endrekang. Dan Masen Rempulu sendiri seperti saya bayangkan tadi bahwa dengan istilah Masen Rempulu itu banyak komunitas yang kita temukan karena kondisi fisik daripada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Rekang, Masen Rempulu ini. Untuk sementara itu, terima kasih. Baik, Pak Embong kembali lagi. Tradisi lainnya di Masen Rempulu yang berpotensi dibuatkan festival, adakah Pak? Selama kami berjalan di Kabupaten Rekang kurang lebih mulai 2009 yang lalu sampai sekarang ini kekayaan di Endrekang terutama di bidang pariwisata ini saya lihat selaku ketua Aliansi Masyarakat Adat Masen Rempulu sangat-sangat luar biasa. Sementara itu tidak bisa kita nilai dengan berapa uang dan lain sebagainya, tapi cukup besar. Hanya saja sepertinya pemerintah belum terlalu konsen untuk memikirkan wisata. Tidak seperti di Toraja ataukah di daerah lain. Karena mereka itu memang sudah konsen di wisata, jadi pembangunan wisata itu sudah mulai muncul dan bisa menghasilkan. Nah harapan saya itu, kalau bisa pemerintah daerah Endrekang juga bisa memanfaatkan potensi budaya, alam, dan segala macam yang ada di masyarakat adat untuk bagaimana mengangkat hasil dari daerah Endrekang ini. Jadi bukan hanya dari sumber daya alamnya misalnya, tetapi budaya-budaya yang masih terpendam selama ini itu sangat luar biasa. Kenapa terpendam? Karena itu tidak diberi ruang. Menurut saya seperti itu. Makasih. Makasih Pak Embong. Baik Pak Kadis, bagaimana tanggapan Pak Kadis tentang apa yang dijelaskan Pak Embong tadi? Silakan. Oke, begini Bu. Berbicara tentang pariwisata, sekira Bapak Bupati tahun ini kita melakukan suatu lompatan besar. Mudah-mudahan tahun ini kita terbitkan brand pariwisata Endrekang.
Jadi saya sampaikan ke Pak Bupati kira-kira keinginan kita untuk wisata Nrekang seperti apa. Beliau mengatakan saya mau ada lubrenya Nrekang untuk menjual pariwisata. Sehingga tahun 2022 ini kami disupport oleh Bapak Bupati, diberikan anggaran untuk menyusun brand pariwisata Nrekang. Setelah brand pariwisata ini terbit, sudah disusun, ini menjadi langkah awal kita untuk semakin menggenjot kemajuan pariwisata. Bagaimana dengan pariwisata budaya? Pariwisata budaya, alhamdulillah tahun ini kita mulai mencoba untuk membuka ruang itu. Kemarin kita di bulan 2 kita lakukan kegiatan kulinerasi, festival kulinerasi, festival kuliner dan literasi. Di situ yang kita tampilkan adalah kuliner tradisional Masen Rempulo. Ya, mulai dari dangkenya, suku polumandotinya, nasu cembanya kita tampilkan. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Gubernur kemarin. Dihadiri oleh Pak Gubernur di tanggal 19 Februari 2022. Situ juga kita tampilkan budaya musik bambu. Kita undang mereka untuk tampil. Kita juga undang tari pajaga dari Limbuang untuk tampil bersama dengan sajonya. Jadi ada syair-syair sajo tampilkan. Kemudian berangkat ke Bisa Fest, festival seni tradisional. Ada 7 komunitas yang kita undang untuk tampil di hadapan deputi event daerah. Jadi mereka tampil memunculkan karakteristik budaya-budaya mulai dari musik, kemudian tari-tarian yang ada di mereka. Kita tampilkan mereka. Kemudian kita juga lakukan festival, insya Allah bulan 11 ini ada festival Latimojong. Kenapa ini festival Latimojong kita dorong? Karena berbicara tentang Latimojong, saya kira ini nilai jualnya mereka itu sudah melampaui objek wisata yang ada di Nrekang. Latimojong ini punya nilai jual yang tinggi karena dia masuk di Seven Summit. Jadi dia masuk di dalam 7 atap Indonesia. Kenapa kami dorong festival Latimojong? Karena kami punya keinginan, Bapak Bupati punya keinginan festival Latimojong ini bisa menjadi event rutin dan mudah-mudahan bisa tembus menjadi event nasional. Apa rangkaian kegiatannya? Rangkaian kegiatannya juga terkait dengan bagaimana menjaga gunung. Jadi ada nanti trail run-nya, kemudian ada kebut bersih gunungnya, kemudian disertai juga dengan kegiatan-kegiatan permainan tradisional. Kemudian musik bambunya juga kita kemas, kemudian ada menikmati kopi yang saya kira kopi Nrekang itu layaklah untuk kita berbangga Nrekang dengan kopinya. Inilah yang kemudian kami coba lakukan tahun ini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di 2023 untuk melaksanakan event-event semakin besar sehingga semakin banyak ruang yang bisa kita buat untuk komunitas. Satu prinsip kami di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bahwa semua event hari ini bukan lagi di Spoper yang laksanakan, tetapi kami melempar ke komunitas. Siap tidak komunitas melaksanakan event sekian anggarannya. Kalau mereka siap, kita lempar ke mereka. Karena kami selalu percaya bahwa semakin banyak komunitas yang berjalan bersama-sama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, maka semakin terbuka ruang untuk kemajuan pariwisata dan kemajuan pariwisata alam maupun kemajuan pariwisata budaya Kabupaten Nrekang. Itu yang kami mau bangun, Bu. Saya kira ini untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Kadis, dan kita ke Pak Embong dengan komunitasnya ini. Siap atau tidak Pak menerima tantangan dari Pak Kadis ini? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi persoalan siap atau tidak, saya kira kehadiran aliansi masyarakat adat di Kabupaten Nrekang itu sudah menghibahkan organisasi untuk bagaimana kemajuan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Nrekang. Itulah sehingga
walaupun organisasi ini sebetulnya tidak terlalu seksi karena dananya sangat minim, dia itu hanya bermodalkan dengkul saja, Ibu. Tapi alhamdulillah sudah sekian tahun bisa bertahan, dan dibanding dengan organisasi-organisasi aman di tempat lain, belum ada apa-apa yang didapatkan. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan 10 masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah dan 7 hutan adat. Sementara kami berjuang ini bagaimana Bamba Puang sebagai katanya ini budaya tertua di Sulawesi, kami mau upayakan supaya ada pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten. Iya. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa sudah ada 10 hak yang diakui oleh pemerintah. Nah, sisanya 10 lagi. Apa persyaratannya Pak supaya diakui yang 10 tersisa ini? Boleh Pak dijelaskan atau ada persyaratan khusus mungkin Pak? Silakan. Jadi dalam pengakuan masyarakat adat itu minimal ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu masyarakat adat harus jelas sejarah asal usulnya. Sejarah asal usul. Bagaimana ceritanya ini Bamba Puang sehingga ada namanya Bamba Puang. Kemudian yang kedua, jelas wilayah yang dia klaim bahwa oh inilah wilayah masyarakat adat Bamba Puang. Kemudian selanjutnya ada pemangku adat. Artinya yang bertanggung jawab dalam suatu wilayah masyarakat adat itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum-hukum adat yang ada di situ dan kearifan-kearifan lokal harus terdeteksi bahwa itu memang ada untuk menguatkan dan bisa melegitimasi segala tindakan oleh masyarakat itu sendiri. Ini yang harus dipenuhi, Bu. Kemudian selanjutnya untuk pengakuan misalnya Bamba Puang ini, untuk kami di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, salah satu pekerjaan yang paling berat dan paling besar itu adalah pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah ini karena dia itu istilahnya dipetakan oleh masyarakat sendiri. Bukan seperti misalnya kita mau membuat sertifikat, kita berikan kepada ahli atau pertanahan. Tetapi menurut masyarakat adat, ahli dalam hal ini adalah masyarakat adat sendiri. Tidak boleh orang lain datang memetakan wilayah adat Bamba Puang. Karena bisa jadi itu semuanya nanti bisa fatal. Tidak sesuai dengan sejarah asal-usul. Jadi sejarah asal-usul itu bukan hanya menceritakan tentang sejarah asal-usul keturunan misalnya, tetapi juga menceritakan sejarah asal-usul bagaimana wilayah ini. Setiap titik di wilayah masyarakat adat itu ada ritual penetapan batasnya. Kalau yang kami dapatkan seperti itu. Sementara gitu, kasih. Baik, terima kasih Pak Embong dan kita ke closing statement. Nah, Pak Kadis mewakili Bapak Bupati Kabupaten NRK. Nah, bagaimana dukungan pemerintah kepada masing-masing desa untuk mengenali potensi wisata setempat, khususnya wisata budaya dengan memaksimalkan peran masyarakat lokal? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami ini sementara berjalan dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah culture experience, bagaimana memotivasi kembali komunitas-komunitas adat maupun pemuda-pemuda untuk mengenal kembali siapa sih Nrekang ini, seperti apa budaya kita. Itu coba kita lakukan. Yang kedua, melalui pendekatan culture knowledge. Jadi pengetahuan tentang budaya Nrekang itu kami sementara komunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena satu hal yang paling penting di dalam pemajuan kebudayaan adalah penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah. Ini yang kemudian kami komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tolong segera kita buat pokok-pokok kebudayaan daerah ini. Karena inilah yang akan menjadi pondasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk memperhatikan budaya kita. Ini sementara teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Unhas, mungkin nanti akan mengkomunikasikan dengan Aman, mengkomunikasikan dengan kami di Sepupan untuk memetakan pokok-pokok ini. Yang kedua, kami itu di dalam mengembangkan sebuah potensi budaya tidak pernah melupakan komunitas budaya sebagai pemilik sah dari kebudayaan itu. Kemarin mungkin bulan 7 kemarin Pak Embong masih ingat, kami bersama dengan Pak Embong bertemu dengan 4 komunitas adat di Bentengala dalam rangka bagaimana mendorong kawasan Bentengala ini menjadi destinasi wisata.
kami panggil komunitas adat untuk sama-sama bersama dengan Pak Embong, bersama dengan Dispopar untuk membicarakan sampai di titik mana destinasi Benteng Allah ini bisa kita kembangkan. Yang mana yang bisa kita kembangkan, mana yang tidak menurut adat. Nah, itu yang kita ramu, sehingga harusnya kemajuan pariwisata dan kemajuan budaya itu bagi kami harusnya dia tidak bertolak belakang dengan budaya, karena ini harus saling melengkapi. Ketika pariwisata berkembang itu tidak terlepas dari keberadaan kebudayaan, begitupun kebudayaan itu semakin dikenal tidak terlepas dari kemajuan pariwisata. Sehingga closing statement saya, mari kita jadikan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ini menjadi rumah bagi semua komunitas di Kabupaten Rekang untuk berpikir bagaimana mendukung Bapak Bupati memaksimalkan pencapaian Rekang yang maju, aman dan sejahtera serta religius yang berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Embong. Closing statement Pak Embong. Apa harapan Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami dari masyarakat adat itu mengharapkan supaya kita sebagai suatu etnis Masen Rempul ini kita bisa berdaulat, bermartabat secara budaya. Artinya ini kan sudah ada gejala sekarang generasi kita, anak-anak kita sudah malu memakai bahasa daerahnya. Itu artinya dia sudah kehilang kemartabatannya. Sudah malu pakai baju daerahnya. Sudah malu pakai pasapu. Padahal salah satu identitas masyarakat adat orang Masen Rempul itu adalah pasapu. Jadi bagaimana caranya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara supaya generasi kita tidak malu terhadap budayanya. Masih bisa berbahasa Duri di Makassar. Masih bisa berbahasa Endrekang di Jakarta misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya masih terpelihara seperti itu, saya kira budaya ini masih besar peluang untuk kita pertahankan. Tetapi kalau tidak, ini sudah ada gejala. Nah, saya lihat kemajuan di Endrekang ini dari sisi wisata bahwa semua potensi wisata itu banyak didukung oleh budaya. Katakan Benteng Allah di sana. Kalau tidak ada budaya yang tersimpan dengan baik dan rapi, saya kira nilai histori Benteng Allah itu tidak ada. Tetapi kalau tetap kita pertahankan budayanya, misalnya liang-liang itu kan itu hasil daripada nenek moyang kita pada sekian abad yang lalu. Bisa jadi itu 400 atau 300 tahun yang lalu. Ini masih hasil budaya yang terpelihara. Nah, kalau misalnya kita mau membangun Benteng Allah sebagai suatu ikon objek wisata di Masen Rempul, saya kira budayanya ini perlu kita perhatikan dengan baik. Dan terpenting adalah pemilik budaya itu, artinya masyarakat adat. Nah, sekarang yang masih simpang siur dari kita semua bahwa antara masyarakat adat dengan desa itu belum bisa kita bedakan. Nah, inilah tadi yang harus memenuhi kriteria 4, minimal 4 syarat. Bahwa oh inilah masyarakat adat. Tidak semua desa di Endrekang itu wilayah masyarakat adat. Katakan Kalpini itu wilayah adat Kalpini itu ada 5 desa Ibu. 5 desa 1 wilayah adat. Misalnya di Benteng Allah itu, dia itu bagian dari wilayah adat Patongloan dan wilayah adat Tangsa. Jadi ada 2 wilayah adat di situ. Sepertinya kecil tapi memang sejarahnya sungguh luar biasa. Jadi seperti ini gambaran-gambaran yang bisa kami paparkan dan mungkin sebagai closing statement-nya bahwa itu harus menjadi perhatian untuk kita kalau mau memajukan pariwisata di Kabupaten Rekang. Demikian Bu, terima kasih banyak. Makasih Pak, kerjasamanya mungkin ya Pak Kadis dan Bapak Embong sendiri yang mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Endrekang. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Juga Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Bapak Andi Faisal SH.MH. Terima kasih untuk waktunya siang hari ini di Mozaik Budaya. Dan sahabat budaya di mana saja berada, mudah-mudahan di acara kita Mozaik Budaya jelajah
budaya di bumi Masan Rempulu ini tentunya bermanfaat. Mudah-mudahan juga potensi wisata di Kabupaten Nrekang tetap maju dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai jumpa di Mozaik Budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.